Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Ya, pemerintah akan menarik dana yang tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Pemerintah menegaskan dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan tambahan likuiditas agar bisa mendorong penyaluran kredit sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Menurut Purbaya, nantinya dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Purbaya meyakini kebijakan ini tidak akan memicu inflasi. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang. Artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah suntik membebankan 200 triliun untuk sektor real. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Kemudian juga Bapak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies. Ya, langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Peter, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Abdul Sobur, gimana Pak? Apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Salam sehat selalu. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Peter Abdullah bisa memberikan review ya terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah tadi. Ada rencana untuk menambah dana 200 triliun rupiah nih untuk memberikan likuiditas yang lebih kuat lagi kepada perbankan di tanah air. Pak Peter, silakan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Purbaya dan apresiasi ya atas niat baik ya yang kita tunggu ini sebenarnya ya, karena selama ini kebijakan Kementerian Keuangan lebih mengutamakan stabilitas, lebih mengutamakan disiplin fiskal, sementara sebenarnya yang kita sangat butuhkan itu adalah terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi kita yang di kisaran 5% yang seperti kita ketahui itu sangat tidak cukup ya untuk membuka lapangan kerja di tengah bonus demografi yang sedang kita nikmati sekarang ini ya. Tanpa pertumbuhan yang cukup tinggi, bonus demografi itu berpotensi menjadi bencana demografi. Kita butuh sekali gebrakan agar supaya kita bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih tinggi dalam periode yang cukup panjang ya. Hanya dengan seperti itulah kita bisa lompat menjadi sebuah negara yang kita sebut sebagai negara maju. Jadi kita apresiasi itu ya. Tetapi satu hal ya, bahwasanya kebijakan dengan mengguyur likuiditas ke perbankan, ke sistem perbankan itu tidak cukup ya. Karena sebenarnya permasalahan yang kita hadapi ya di sistem perekonomian kita sekarang ini adalah bukan likuiditas di sistem keuangan. Jadi harus kita bedakan ya antara likuiditas di perekonomian dengan likuiditas di perbankan. Likuiditas di perbankan kita sekarang ini ample, ya. Terlihat di rasio alat likuid
dibandingkan dengan DPK, ya, rasio AL per DPK kita sebut sebagai ukuran likuiditas, itu sekarang ini mencapai di kisaran 27,5%. Jauh di batas-batas aman 10%. Yang artinya perbankan kita itu berlimpah likuiditas ya secara keseluruhan. Apalagi kalau kita ukur di bank-bank besar. Jadi dengan kita menggerojok 200 triliun ke perbankan, yang mana perbankan itu sebenarnya khususnya pada bank-bank besar mengalami likuiditas yang ample, ya itu menurut saya tidak akan serta-merta kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menggerakkan roda perekonomian kita. Karena persoalan kita itu bukan likuiditas yang menyebabkan pertumbuhan kredit kita sekarang ini stagnan di kisaran 7-8%. Jadi harus ada upaya-upaya lain agar supaya niat baik dari Pak Menteri tadi bisa benar-benar kita wujudkan dengan kucuran 200 triliun ke perbankan, itu kemudian diikuti dengan penyaluran kredit yang tinggi, kemudian sektor real bergerak. Ya mungkin ini harus kita jaga, tapi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan penyaluran kredit selama ini tidak berjalan harus dikupas tuntas, benar-benar dicari permasalahannya, sehingga niat baik dari Pak Menteri tadi bisa benar-benar bisa kita wujudkan. Baik, itu dia. Berarti memang perlu ada kebijakan lain begitu yang harus dikeluarkan oleh pemerintah begitu untuk bisa mendorong lagi roda perekonomian di tanah air. Nah, dari pelaku usaha sendiri, Pak Abdul Sobur, Anda melihat bagaimana begitu dengan upaya pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk meningkatkan likuiditas lagi di sektor perbankan sehingga diharapkan nanti dana-dana segar bisa mengalir lagi ke sektor real, atau Anda melihat ada satu titik gitu yang mungkin perlu dipecahkan bersama juga begitu Pak Abdul Sobur untuk bisa mendapatkan dari mungkin pendanaan yang lebih mudah atau seperti apa begitu? Ya Mas Pras, ini sinyal yang baik ya, positif dari Menkyu kita yang baru, Mas. Ini di lapangan itu kita sangat menunggu memang semacam terobosan ya. Dan dari Mas Purbaya itu saya kira beliau kan sebagai ekonom makro yang sangat paham pasti ya. Tentu saja bahwa diagnosanya sudah tepat bahwa sektor real ini memang perlu suntikan dana segar yang berbunga murah supaya roda ekonominya cepat sekali bergerak gitu ya. Yang pasti mungkin kita sama-sama harus awasi jangan sampai dana itu mengendap di bank, apalagi diserap lagi oleh BI atau di SBI, karena kan di lain pihak juga kita mesti curiga perbankan ini kan juga mengambil keuntungan ya. Dia mengambil menitip atau menyimpan uang di SBI sehingga gerakan untuk diserap di sektor realnya itu melambat. Nah ini yang mungkin harus sama-sama kita awasi. Kalau perlu ada semacam sanksi berat ya kalau perbankan lambat mengucurkan dana. Dalam hitungan kami itu sebetulnya dalam 4 bulan tuh harus landing semua ya. Sehingga sektor real terutama yang berbasis pada karya seperti sektor industri kami ini mebel dan kerajinan, walaupun tentu saja dengan 200 miliar ini akan secara keseluruhan akan cukup signifikan sebenarnya mendorong pertumbuhan ya. Tapi yang berbasis ekspor pun seperti kami ini juga penting diperhatikan sekali karena serapannya juga cukup dibutuhkan saat ini ketika harus ada ekspansi misalnya ya. Ada terobosan ke market baru misalnya ke luar Amerika dan ada upaya-upaya untuk kemudian memperbaiki daya saing. Salah satunya instrumennya kan dengan bunga murah. Mungkin 90% porsinya barangkali harus didorong ya ke sana ya. Kalau 200 triliun itu ya 10% mungkin untuk bensin dan oli perbankan supaya bisa mensubsidi bunga murah. Baik itu yang diharapkan sektor real begitu, pembiayaan dengan bunga yang rendah. Kita akan lihat sektor-sektor apa saja yang cukup seksi yang mungkin menarik untuk kita banjiri dengan likuiditas dana segar ini. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Peter dan juga Pak Abdul Sobur, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya sampaikan infografis sebentar, Pak. Ya, 2 aja ya, 2 ya, 1 dan 2 ya. Oke, thank you.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih saldo anggaran lebih begitu yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati trennya dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Ini dia untuk saldo anggaran lebih. Di tahun 2020 388,11 triliun, sempat turun di 2021, kemudian meningkat lagi yang paling tinggi di tahun 2022 479,8 triliun, kemudian kita lihat turun di 2023 459,5 triliun, dan di tahun 2024 ini ada 457,5 triliun ini yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah yang diharapkan bisa menggerakkan lagi sektor real, bisa mendorong lagi roda perekonomian di dalam negeri. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana sih kalau kita lihat dengan data-data sisa lebih dari pembiayaan anggarannya sendiri dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Ini dia trennya sempat tertinggi di tahun 2020 karena kita tahu juga ada pandemi Covid di sana begitu ya. Dan di tahun 2024 terakhir ada sisa lebih pembiayaan anggaran itu mencapai 45,4 triliun rupiah. Kita akan bahas lebih jauh nanti tentunya bersama dengan narasumber kita kali ini dengan Pak Peter Abdullah dan juga Bapak Abdul Sobur. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini dia Pak Peter. Kalau menurut Anda, jadi apa yang perlu kita lihat begitu? Sektor-sektor apa yang mungkin bisa diunggulkan apabila kita banjiri likuiditas dengan tadi yang diharapkan seperti Pak Abdul Sobur adalah pembiayaan dengan bunga yang murah ini sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian tidak hanya di kota-kota besar tapi sampai dengan ke daerah begitu Pak Peter? Tantangan utama adalah memastikan bahwasanya kucuran dana tadi benar-benar bisa mendorong penyaluran kredit. Ya. Oke. Tapi seperti yang saya sampaikan, permasalahannya adalah penyaluran kredit yang sekarang ini rendah dengan pertumbuhan di kisaran 7-8% per tahun ya, memang itu sangat rendah ya. Itu bukan disebabkan oleh bank itu kekurangan likuiditas. Oke. Jadi kucuran 200 triliun tadi dengan data yang menunjukkan bahwasanya persoalannya bukan di likuiditas, saya tidak meyakini itu akan menyebabkan perbankan kemudian memacu pertumbuhan kredit mereka, memacu penyaluran kredit perbankan mereka. Karena sekarang ini permasalahan di dalam penyaluran kredit itu adalah diantaranya adalah rendahnya demand. Dan ini ditunjukkan oleh angka undisbursed loan yang sangat tinggi. Jadi permasalahan ini sekali lagi bukan sesederhana dengan kita mengucurkan 200 triliun, kemudian kredit naik, perekonomian bergerak, ya, konsumsi dan investasi naik. Nggak sesederhana itu. Oke. Tadi disampaikan juga kan, harapannya kan ini dengan kucuran likuiditas yang begitu besar, 200 triliun ini akan menyebabkan suku bunga turun. Kita itu mengalami anomali yang panjang ya, sudah sekian lama mengalami anomali di mana suku bunga kredit kita itu tinggi dan rigid, tinggi dan nggak turun. Bahkan ketika BI menurunkan suku bunga acuan, itu suku bunga kredit kita nggak turun. Jadi persoalan kita itu lebih kompleks daripada yang kita bayangkan sebenarnya. Ya. Jadi tantangan menurut saya adalah pertama memastikan bahwasanya dengan kucuran ini maka suku bunga bisa turun, perbankan bisa menyalurkan kredit. Ya. Kenapa ini saya sebutkan menjadi tantangan? Karena saya tidak meyakini itu bisa terjadi dengan serta-merta. Ya. Kebijakan untuk kita memastikan ini bisa terjadi, kebijakan yang dibutuhkan itu tidak cukup dari sisi fiskal. Harus diiringi dengan kebijakan dari sisi moneter. Harus diiringi dengan kebijakan dari sisi sektor real. Ya, sisi moneter agar supaya kita bisa memastikan suku bunganya benar-benar turun. Sektor real kita harus bisa memastikan bahwa iklim investasi kita benar-benar membaik sehingga demand untuk kredit itu meningkat. Ya, kalau itu ketiga hal ini tidak terjadi, saya tidak bisa membayangkan bahwasanya apa yang diinginkan oleh Pak Menteri itu dengan mudah itu bisa terwujud. Jadi tantangannya cukup banyak kalau menurut saya.
Oke. Nah, dengan tantangan yang tadi begitu Pak Abdul Sobur, lantas kalau kita bicara mengenai demand-nya sendiri, nah Anda kan berarti pelaku usaha sektor real begitu ya, memang membutuhkan ekspansi bisnis. Nah, sejauh ini pasarnya sendiri bagaimana? Apakah demand-nya ada, kemudian sehingga harus membutuhkan dari mungkin pelaku usaha Himki sendiri misalnya begitu, butuh dana segar juga dari perbankan sejauh ini Pak Abdul Sobur? Ya, tentu saja Mas Pras, kita baca data global ya, industri mebel dan kerajinan sebagai contoh saja dari sektor padat karya ya. Ya. Terus tentu saja ada yang lainnya, alas kaki, garment, tekstil, dan lain-lain ya. Sektor kami sendiri kan serapan tenaganya sangat besar, ya. Lebih dari 2,1 juta yang terlibat. Dan data global itu menunjukkan pertumbuhan di angka 6-7% ya, mencapai angka hampir 700 billion. Nah, dan kita ini kan kecil sekali, kita baru mencapai 2,5 misalnya, 2,5 miliar dolar. Nah, kita berhadapan dengan pesaing kita yang kuat seperti Cina, Vietnam, Meksiko, bahkan India, Malaysia, dan juga ada Italia di sana ya untuk ekspor ya, terutama ke wilayah Amerika Serikat yang mana 54% total ekspor kami kan ke sana. Belum termasuk ke Uni Eropa dan lain sebagainya. Nah, tentu saja di sini tadi saya mengatakan likuiditas atau penyaluran kredit bisa 90% dan 10%-nya mungkin diberikan kepada pemerintah atau kepada perbankan untuk mendukung kita. Apakah itu dengan istilah bunga murah ya, supaya kita bisa ekspansi. Dan kita mau membuka jalur-jalur market baru itu harus ditopang. Entah dengan misi dagang, entah dengan pameran-pameran yang lebih intensif ke negara tujuan market baru, termasuk ke Middle East, ke Afrika. Jadi create market itu diciptakan oleh kita karena apa? Demand-nya ada gitu ya. Persoalannya kan kita kalah daya saing sama ini. Nah, kalau kita berpikir tidak seperti itu, kita nggak akan bergerak. Justru momentum pertumbuhannya dengan dana 200 triliun ini harus betul-betul tepat sasaran. Kita ciptakan gitu ya. Demikian juga di dalam negeri, seperti TKDN itu di booster, didorong, supaya belanja negara juga banyak. Sehingga pas sektorialnya bergerak gitu ya. Tetapi mungkin poin pokok, jangan sampai dana ini dipakai untuk investasi, tapi harus fokus ke modal kerja. Ya, betul-betul ke apa namanya, posisi yang langsung ke produksi supaya ada gerakan untuk menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Ya, dari sisi penyaluran kredit di perbankan seperti yang teman-teman Himki butuhkan selama ini, kemudahan-kemudahan juga dirasakan sejauh ini begitu, sehingga mungkin nanti dengan adanya tambahan 200 triliun ini akan semakin banjir lagi begitu, dengan masif lagi begitu dari sisi penyaluran kredit perbankan ya Pak. Iya betul, karena kalau dana kredit itu lendingnya mahal, katakanlah misalnya 10 ke atas sampai 12% itu nggak efektif. Karena coba kita Thailand aja di 3% sekarang ya, rata-rata kan di 6%, kita gunakan misalnya 6% saja itu akan menciptakan pertumbuhan pasti. Ya, kita akan lebih semangat bekerja di sana, karena apa? Efisiensinya membaik pasti ya, dan juga mungkin tadi saya mengatakan, kalaupun ada investasi pun juga betul-betul yang mendorong ke pertumbuhan gitu ya. Seperti teknologi misalnya, teknologi tepat guna gitu ya. Tapi bukan investasi yang jangka panjang sehingga uang itu ngendap di sana. Ya, yang perlu hati-hati kita awasi adalah jangan sampai perbankan ngendap uangnya, taruh di SBI lagi, akhirnya pas sektor ini nggak bergerak dan kemudian nggak efektif tuh 200 triliun itu ya. Baik, nah Pak Peter terakhir Anda melihat bagaimana supaya kebijakan ini seperti Anda sampaikan begitu, pengawasannya, kemudian efektivitasnya bisa tepat sasaran dan tepat manfaat juga untuk bisa menggerakkan sektor real dan juga perekonomian nasional secara keseluruhan nih Pak Peter. Ya, agar supaya kebijakan ini efektif, kebijakan ini sekali lagi saya sampaikan tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Menteri Keuangan nggak bisa jalan sendiri. Kebijakan fiskal perlu disupport oleh kebijakan moneter, perlu disupport oleh kebijakan di sektor real, ya, dari menteri-menteri teknis. Baru kita bisa mengharapkan ini bisa berjalan secara harmoni. Ya. Sebelum itu, kalau seandainya kebijakan moneter belum mengimbangi dengan kebijakan yang lebih ekspansif, maka kebijakan ini, kebijakan mengucurkan 200 triliun ini, yang terjadi bukan seperti yang kita harapkan. Ya. Tadi sebutkan Pak Abdul Syukur tadi, kekhawatiran bahwasanya kucuran 200 triliun ini nanti ujung-ujungnya balik lagi ke BI lagi dia. Karena apa?
Persis apa yang disampaikan Pak Abdul Syukur. Karena ketika suku bunga itu tidak bergerak turun, maka bagi pelaku usaha ini cost of fund-nya menjadi sangat mahal. Ya, di tengah kondisi yang sekarang ini melakukan pencairan kredit, meminjam itu menjadi berisiko. Itu yang menyebabkan undisbursed loan kita sekarang ini sangat tinggi. Ya. Turunnya suku bunga itu menjadi sebuah keharusan dan itu sangat membutuhkan support dari kebijakan moneter. Tanpa itu maka bank akan melakukan langkah aman, para pelaku usaha juga akan melakukan langkah aman. Bagi bank, langkah amannya adalah dana 200 triliun ini balikan lagi ke BI. Iya, simpan Hanya lagi. dengan itulah yang paling aman bagi mereka. Karena mereka masih bisa dapat margin, masih dapat keuntungan dengan risiko yang minimal atau bahkan tak bebas risiko. Ya. Jadi sangat dibutuhkan langkah-langkah atau kebijakan bersama, sinergi kebijakan, terutama antara fiskal dan moneter yang kemudian juga didukung oleh di sektor realnya. Baik, Pak Peter, itu dia. Berarti memang lagi-lagi bicara mengenai sinergi antar kementerian begitu, untuk bisa mendukung bahwa penyaluran dana segar 200 triliun ke perbankan ini bisa optimal dan tersalurkan dengan sangat baik begitu untuk sektor real yang bisa menggerakkan perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan juga keseluruhannya adalah di daerah-daerah juga bekerja untuk kegiatan ekonominya. Baik, Pak Peter, kemudian Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih, Pak Peter. Terima kasih, Pak Abdul Sobur. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.